Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. saya baru ikut gabung lagi. Ya Ibu, Bu Maryam ya. Ya, Ibu. Ustazah, benar. Ya, selamat bergabung lagi. Iya, Ibu. Ya, Ustazah, terima kasih. Sambil nunggu yang lainnya kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala amri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma waffiqna fid din wa ilmi ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian kitab Alfiah Ibnu Malik serta syarahnya, syarah Ibnu Aqil. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, untuk guru-guru kita dan untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. Iya, mana yang nasta'in. Sudah mustaqim, sudah Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ini, kita sudah masuk ke mubtada ya. Kita baca nadam terusannya. Wasani mubtadan wadal wasfu khobar infisi wal qaditi baqon istaqor. Wasani mubtadan wadal wasfu khobar infisi wal qaditi baqon istaqor. Wasani mubtadan wadal wasfu khobar infisi wal qaditi baqon istaqor. Ini masih berkaitan dengan mubtada. Jadi kemarin, nadam yang kemarin itu dibahas bahwasanya mubtada itu ada yang memiliki khobar, ya, ada yang mubtada yang memiliki fa'il. Istilahnya ini fa'il sadda masaddal khobar, fa'il yang menempati tempatnya khobar. Syaratnya apa? Mubtada itu memiliki fa'il. Jadi tidak sembarangan lafaz itu bisa menjadi mubtada yang memiliki fa'il. Syaratnya itu yang pertama, yang menjadi mubtada itu harus berupa isim sifat. Isim sifat itu bisa berupa isim fa'il, maf'ul, atau sifat musyabbihan. Kemudian dia diawali dengan istifham atau nafi. Ini contohnya, ako imun zaitun. Ako imun zaitun. Ini ko imun, dia menjadi mubtada, zaitun menjadi fa'il dari ko imun. Fa'ilnya ko imun. Fa'il dari mubtada ko imun. Ko imun ini dia sifat ya, berupa isim fa'il dan diawali dengan istifham. Ako imun zaitun. Itu. Jadi mubtada yang bisa memiliki fa'il sadda masaddal khobar itu mubtada yang berupa isim sifat dan didahului oleh istifham atau nafi. Nafi itu contohnya ma, ya, misalnya ma qaimun zaitun. Tidak ada yang orang yang berdiri itu adalah bukan Zaid. Nah, sekarang ini wasani mubtadan wadal wasfu khobar. Nah, ternyata tidak selamanya itu mubtadanya yang tadi ya, kata yang kedua ini menjadi fa'il. Kadangkala kata yang kedua ini justru menjadi mubtadanya. Wasani mubtadan. Justru kata yang kedua itu menjadi mubtada, sedangkan sifatnya, ya isim sifat tadi seperti qaim ini menjadi
khobar muqaddam. Jadi kata yang kedua menjadi mubtada muakhar, isim sifatnya menjadi khobar muqaddam. Kapan? In visual ifradi tibqaun istaqor. Jika selain mufrad, jika tidak berupa isim mufrad, atau berarti tasnya atau jamak. Tibqaun istaqor, kalau harus sesuai. Nah, ini syarahnya, langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wasfu ma'al fa'ili. Ini isim sifat yang beserta fa'il atau mubtada itu ya tadi. Mubtada yang berupa sifat itu beserta fa'il. Imma ayat atau bako, ifrodan, au tasniyatan, au jam'an. Ada kalanya itu dia sesuai dalam hal mufradnya, tasniyah atau jamaknya. Jadi sifatnya itu mufrad, fa'ilnya juga mufrad. Sifatnya tasniyah, fa'ilnya juga tasniyah. Sifatnya jamak, fa'ilnya juga jamak. Nah, aula yartabaqo. Dan ada juga yang tidak sesuai. Yani yang sifatnya itu mufrad ternyata fa'ilnya itu tasniyah atau jamak. Jadi tidak sesuai. Atau tidak sesuai. Nah, itu gimana? Wahwa qismani. Pembagiannya ada dua. Mamnu'un wa jaizun. Kalau seperti itu ada yang ditolak atau dicegah. Maksudnya kalimat seperti itu berarti tidak boleh. Wa jaizun, dan ada yang boleh. Fa'in tatobaqo ifrodan, jika keduanya itu sesuai sama-sama mufradnya, contohnya ako imun zaitun, jaza fihi wajhani. Maka boleh dua hal. Ya, boleh dua hal. Ini ako imun zaitun ini kan sifatnya berupa mufrad. Zaitun fa'ilnya juga berupa mufrad. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini boleh dan boleh dijadikan dua cara ya. Ahaduhuma, salah satunya ayyakunal wasfu mubtada'an. Nah, maka sifatnya ini qaimun di sini kedudukannya menjadi mubtada. Qaimun di sini kedudukannya menjadi mubtada. Wa ma ba'dahu, sedangkan lafaz yang setelahnya fa'ilun, dia menjadi fa'il. Nah, jadi kedudukannya zaitun di sini menjadi fa'il, sedangkan qaimun jadi mubtada. Fa'il yang sadda masaddal khobar, fa'il yang menempati tempatnya khobar. Yaitu model yang pertama. Alasan yang pertama. Jadi kalau di sini ako imun zaitun, imun kedudukannya menjadi mubtada, zaitun menjadi fa'il. Tapi boleh juga model yang kedua, wasanihima ayyaku nama ba'dahu mubtada'an mu'akhkharon. Jadi kata yang setelahnya itu menjadi mubtada mu'akhkhar, mubtada yang diakhirkan. Wa yakunal wasfu khabaron muqaddaman, sedangkan sifatnya menjadi khabar muqaddam. Jadi ini imun itu model yang kedua, dia kedudukannya menjadi khabar muqaddam. Sedangkan zaitun menjadi mubtada muakhir. Imun zaitun. Ini kalau sama-sama mufradnya boleh dua wajah, boleh jadi mubtada fa'il atau jadi khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Wa minhu qauluhu, ini diantaranya juga dalam firman Allah, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu tidak menyukai Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Fayajuzu ayyakuna araghibun mubtada'an. Jadi raghibun di sini menjadi mubtada. Wa anta, sedangkan anta fa'ilun sadda masaddal khobar. Jadi fa'il
yang menempati tempatnya khobar. Wa yahtamilu ayyakuna anta mubtada'an mu'akharon. Nah, anta juga bisa menjadi mubtada mu'akhor. Mubtada mu'akhor, sedangkan ar-raghibun menjadi khobar muqaddam. Jadi kedudukannya bisa dua. Ya, dua cara. Kalau dia sama-sama mufradnya. Raghibun mufrad, anta juga mufrad. Bisa menjadi mubtada fa'il atau bisa menjadi khobar muqaddam dan mubtada mu'akhor. Itu kalau sama-sama mufradnya. Gimana Bapak Ibu? Lanjut dulu. Ya, maaf, Afan Utasya baru gabung nih. Ya baru mulai kok Pak. Oh, baru mulai ya. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu, mungkin nanti ada pertanyaan. Iya, ya. Ini saya ada nanya, nanti kan Pak? Sekarang atau nanti Pak? Nanti aja lah, biar seru, Ya. biar lama. Bu Romlah ada nggak Bu Romlah? Kayaknya absen di sini sekarang. Nah, absen. Adanya Ya, Bu Maryam. Kok nggak nanya saya Pak Suripno? Libur kok setahun saya Pak. Kangen nih kalau nggak. Ya monggo Ustazah. Ya. Nah ini kan ada dua model tadi ya, Bapak Ibu, terkait dengan kalau dua-duanya sesama mufrad, imun zaitun atau araghibun anta. Nah, bagaimana yang paling utama? Wal awalu fi hadhil ayati aula. Ternyata kalau menurut Imam Ibnu Aqil ya, itu model yang pertama itu lebih utama, yakni rohibunnya jadi mubtada, antanya jadi fa'il. Li'anna qawlahu karena dawuhnya Allah an alihati ini ma'mulun fi rohibin. Dia diamali dengan kata rohib. Jadi masih nyambung. Fala yalzamu fil wajhil awal al-faslu bainal amil wal ma'mul bi ajnabiyyin. Maka tidak boleh ada pemisah ya, antara amil dan ma'mul dengan kata lainnya bi ajnabiyyin, dengan kata yang lain. Karena di sini tadi an alihati ini juga diamali oleh rohibun. Maka dia tidak boleh ada ajnabi atau kata lain yang menjadi pemisah antara rohibun dengan an alihati. Bagaimana dengan posisi anta? Nah, sedangkan li'anna anta ala hadza takdiri fa'ilun. Sedangkan anta itu menjadi fa'il di rohibun, menjadi rohib, fa'il dari kata rohibun juga. Apakah kamu tidak suka atau benci? Falaisa bi ajnabiyyin minhu, maka tidak menjadi kata yang istilahnya bukan kata lain. Jadi sama-sama diamali oleh rohibun, sehingga anta di sini dianggap bukan ajnabi. Itu yang menjadi penguat alasan kenapa yang pertama, model yang pertama itu lebih bagus, lebih utama. Wa amma 'alal wajhi sami, sedangkan kalau mengikuti model yang kedua, yakni rohibun. Rohibun itu menjadi apa? Khobar muqaddam, khobar Mubtada mu'akhar. Khobar muqaddam. Khobar muqaddam ya. Anta menjadi mubtada mu'akhar. Nah, itu nanti antanya menjadi fasl atau pemisah. Wa amma 'alal wajhi tsani fa yalzamu fihi faslu bainal amil wal ma'mul bi ajnabiyyin. Nah, sedangkan kalau mengikuti pendapat model yang kedua, itu maka pasti ada pemisah antara amil dan ma'mul yang dipisah oleh ajnabi, kata yang lain. Li'anna anta ajnabi. Anta di situ menjadi
kata lain karena menjadi mubtada muakhar min rohibin ala hada takdiri. Li'annahu mubtada falaisa li rohibin amalun fihi. Sedangkan rohibun tidak mengamali kepada mubtada tadi. Ya. Li'annahu khobarun wal khobar la yu'malu, sedangkan khobar tidak diamali bil mubtada ala sahih. Pendapat yang sahih, sehingga aroghibun anta ini ya. Aroghibun anta an alihati ya Ibrahimu, itu menurut Imam Ibnu Aqil lebih utamanya aroghibun di sini menjadi mubtada, anta menjadi fa'il, daripada aroghibun menjadi khobar muqaddam, anta menjadi mubtada muakhar. Karena biar tidak menjadi pemisah antara arohibun dengan an alihati. Kalau gitu khobarnya mahdhuf atau masih ada? Ar-Raghibi anta an alihati ya Ibrahim. Ya, khobarnya ini jadinya fa'il, Pak. Yang fa'il sadda masadal khobar itu. Oh ya, dia menepati tempatnya khobar gitu ya. Tapi dia disebutnya fa'il. Ya. Ya. Sadda musadda khobar. Oh iya, Itu kalau yang sifat mufrad dan kata yang kedua sesama mufradnya boleh dua wajah. Ya, boleh jadi mubtada fa'il dan boleh menjadi khobar muqaddam, mubtada muakhar. Wa in tatabaqa tasniyatan, tapi kalau sesuainya sama-sama tasniyah, contohnya imani az-zaidani, atau jam'an, atau sama-sama jamaknya, nahwu imuna zaiduna. Ini sifatnya jamak, kata yang kedua juga jamak. Fama ba'dal wasfi mubtada'un. Wal wasfu khabar muqaddam. Maka kata yang kedua harus menjadi mubtada, sedangkan sifatnya menjadi khabar muqaddam. Jadi ini imani khabar muqaddam, az-zaidani mubtada muakhar. Ini juga. Jadi kalau sama-sama tasniyah atau sama-sama jamaknya, maka di sini tidak boleh menjadi mubtada dan fa'il, tapi harus menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Iya, iya. Ini mah apa? Ini kan normal lalu kayak gini. Iya. Wa hadza ma'na qaulul musannif. Inilah yang dimaksud oleh musannif, wasani mubtadaan wa dzal wasfu khabar. Yang kedua menjadi mubtada muakhar, sedangkan sifatnya isim sifat itu menjadi khabar muqaddam. Iman kan isim sifatnya. Ila akhir baiti. Wasani, yang dimaksud asani adalah huwa ma ba'dal wasfi. Ini kata yang jatuh setelah sifat. Itu dia menjadi mubtadaun, menjadi mubtada. Wal wasfu khabarun anhu muqaddamun alaihi. Sedangkan sifat itu menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. In tatabaqa fi ghairi ifradi, jika sesuai pada selain mufrad, jika sama-sama tasniyahnya atau sama-sama jamaknya. Jamak. Jadi kalau mufrad nggak berlaku ya? Ya, kalau mufrad tadi ya bisa dua wajah tadi, Pak. Iya. Artinya bisa mubtada sama fa'il, Ya. mubtada muakhar gitu. Ya. Kalau yang tasnya dan jamak harus tidak boleh mubtada fa'il, tapi harus khabar muqaddam mubtada muakhar. Hadza 'alal masyhuri min lughatil Arab. Nah, yang masyhur pada bahasanya orang Arab seperti itu. Tapi juga ada yang memperbolehkan wa yajuzu 'ala lughati akalunil barawisi. Akalunil barawisi ini kan kurang tepat ya. Seharusnya kan akalani al barawisi.
Ini kan akala seharusnya kan kalau fiil fa'ilnya itu meskipun dia jamak, fiilnya boleh harus tetap Mufrad, ya, tetap mufrad. akala atau akalat ini. Tapi di sini malah jamak sama jamaknya akali. Ini ada yang membolehkan seperti itu. Ayakun al-wasfu mubtada'an wa ma ba'dahu fa'ilun aghna 'anil khabar. Tapi tetap ada yang memperbolehkan sifatnya itu menjadi mubtada, sedangkan kata setelahnya menjadi fa'il. Meskipun sama-sama tasniyah atau jamaknya. Tapi yang masyhur itu sifatnya menjadi khobar muqaddam, sedangkan kata setelahnya menjadi mubtada mu'akhkhar. Kalau sesuai antara sifat dengan kata setelahnya. Wa illam yatatabaqo, jika tidak sesuai, tidak serasi, ya. Wa huwa qismani, ini ada dua bagian. Ada dua hukum, mumtani'un wa jaizun. Ada yang tercegah, nggak boleh, ada yang boleh. Kama taqaddama. Famisalul mumtani', contoh yang tidak boleh, ya. Aqo imani zaitun. Aqo imani zaitun ini nggak boleh. Atau aqo imuna zaitun. Fahal tarkibu ghairu sahihin. Susunan ini tidak benar. Dan jadi sifatnya berupa tasniyah, sedangkan kata setelahnya mufrad. Ya. Ini nggak boleh. Wa misal jaiz, tapi yang contoh yang bolehnya aqo imuz zaituni. Aqo imuz zaituna. Ini yang boleh. Nah, ini kedudukannya gimana? Kalau aqo imuz zaituna, aqo imuz zaitani. Wahina idin yata'ayyanu ayyakunal wasfu mubtada'an. Nah, sifatnya ini menjadi mubtada wa ma ba'dahu fa'ilun sadda masaddal khabar. Ini balik ke hukum asal, ya. Maka kata yang setelahnya menjadi fa'il yang menempati tempatnya khabar. Kalau yang pertama sifatnya itu mufrad, setelahnya tasniyah atau jamak. Sifatnya menjadi mubtada, sedangkan kata setelahnya yakni yang tasniyah atau jamak itu menjadi fa'il. Sadda masaddal khabar. Di sini mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu. Ya, ini saya mau sharing aja. Oh iya, silakan Pak Suripno, ilmunya. Ini baru ketemu istilahnya formula, ya. Kembali ke ini Ar-Raghibun antangan alihati ya Ibrahim. Kenapa anta kok jadi fa'il, kan begitu pertanyaannya. Kalau fa'il berarti harus ada fi'il, kan begitu. Nah, maka ada teori bahwasanya tiga isim, kalau nggak salah kita saya. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Itu bisa beramal sebagai amal fi'il. Nah, di sini ar-raghibu itu sebagai amalnya fi'il, walaupun dia sebagai isim fa'il, kalau nggak salah, kan gitu. Maka kedudukannya dia walaupun sebagai mubtada, tapi antanya kedudukannya sebagai fa'il. Fi'ilnya mana? Raghibu. Asal katanya roghaba, ya. Tapi dia beramal sebagai isim fi'il, walaupun dia kalau dilihat kan saya bentuknya isim fa'il. Maka di sini fa'il sadda musadda obar. Ya, karena ar-raghibu itu sebagai mubtada, fa'ilnya sebagai khobarnya. Sah. Ya, itu aja yang bisa
Ya, ya seperti kemarin itu Pak, apa? Salah satu syarat syarat mubtada yang bisa memiliki fa'il itu kan dia harus isim sifat. Karena isim sifat itu bisa beramal sebagaimana fi'il. Iya. Ada isim fa'il, maf'ul, sifat musyabbihah. Arabi matanya kan benci ya. Ya, Ar-Rahibu kalau rohibaan itu benci. Kalau rohibafi itu suka. senang, nah ya, suka. Iya, ini kan rohibaan berarti benci di sini. Ya, udah mutaaddi ke apa? Mm-mm. Ini sebenarnya kalau apa namanya? Kalau secara umum itu kayaknya anta rohibun gitu kan. Kamu adalah orang yang benci atau kamu yang orang yang membenci sesuatu loh. Anta rohibun an syai'in. Artinya kamu yang menyukai sesuatu, membenci sesuatu. Tapi sebenarnya kalau antanya itu sebagai mubtada. Kalau anta rohibun an syai'in. Asal mulanya kan begitu Ustazah. Ya, Jadi mubtada bisa dipakai dari isim domir, isim makrifat, isim isyarah, isim alam itu semuanya makrifat itu. Termasuk yang menggunakan lam alif itu sebagai mubtada. Tapi kalau di sini dikatakan bahwa anta sebagai mubtada muakhir dengan rohibah sebagai apa namanya khobar muqaddam ya benar juga sifatnya itu. Kan di sini dikatakan ya ya. ar-rohibu khobar muqaddam. Mm-mm. Sedangkan anta mubtada Mubtada muakhir. muakhir. Benar sebenarnya secara ini. Kalau apa namanya pemahaman yang sederhana. Cuman karena di sini apa namanya dia kata rohiba ini sebenarnya dia difungsikan sebagai fiil. Nah fiil itu menjadi mubtada. Tapi failnya mana? Anta. Nah fa'il sebagai apa namanya sadda musadal khobar. Dia sebagai khobar tapi kedudukannya sebagai fa'il. Karena rohibun orang yang membenci. Ya ini jadi bisa dibulak-balik benar Ustaz. Iya, kalau itu sama-sama mufradnya bisa. Iya, syaratnya gitu. Ya ini agak jelimet juga ini sih kalau. Tapi basicnya sebenarnya anta itu sebagai mubtada. Iya, biasanya ini saja yang di Eropa di sini itu ini rohibun jadi khobar muqaddam antam dadak muakhor. Iya. Hmm. Nah, ya, cuma Padahal yang biasanya kalau apa namanya kalau khobar muqaddam mubtada muakhar itu biasanya mubtada dengan jar majrur pengalaman kita atau apa namanya oh iya, mm. apa Dorof madrof dorof ya kalau ya dorof itu jadi mubtada apa namanya khobar khobar muqaddam. muqaddam ya Kalau jar majrur seperti alal maktabi kitabun gitu kan ya ya itu khobar muqaddam apa mubtada muakhar. Tapi ini apa formula ini mungkin dia kalau di apa namanya kalau di i'rab itu yaitu tadi dijelangkan bisa model mubtada muakhar khobar muqaddam atau sebagai mubtada khobar tapi khobarnya sebagai fa'il gitu. ya antanya fa'il Iya. Kenapa dia menjadi fa'il? Karena isim isim fa'il itu bisa beramal sebagai fi'il gitu. ya Itu asal katanya kenapa di situ kok disebut mm, fa'il. mm. Nah ini saya pernah belajar ini juga kemarin sama ustadz yang lain membahas
bahwasanya ada 3 isim yang beramal sebagai fiil, yaitu isim yang terjadi dari fiil, masdar, isim fa'il, isim maf'ul itu Ya. bisa beramal sebagai fiil. Bagaimana Karena dia fi'ilnya? karena asalnya dari fiil juga kan Ustazah ya. Iya, iya. Namanya mustaq, Iya, mustaq. pecahan gitu. Mustaqun minal fi'li. Pecahan dari fiil. Ya, ini hanya saya yang agak sedikit ya saya perlu perhatian yang ini. Kalau yang lain insya Allah nggak ada syarat, kalau sama-sama musana bisa. Seperti musana nih, yang imani az-zaidani. Sebenarnya kalau kalimat aslinya itu kan az-zaidani imani kan begitu. Asalnya kan begitu. Jadi sifatnya yang sebagai khobarnya gitu. 2 Iya. zaitun sedang berdiri gitu kan ya. Imun harusnya. Imun. Di sini sebagai harfu istifham bukan sih Ustazah? Ya, ya Alif ini. istifham, Pak. Jadi hamzahnya kan hamzah istifham itu kan? Ya. Apakah 2 orang yang berdiri itu Zaidun, 2 Zaid kan begitu? Sebenarnya dia asli pertanyaannya al-Zaidani imani. Apakah 2 Zaid itu sedang berdiri gitu? Itu paling gampang diartikan mubtada khobar udah sebenarnya. Yang Iya. jadi masalah ini sifatnya ditaruh di depan itu loh. Ini hanya membingungkan orang sedikit aja. Iya, ini kan Kak, gara-gara di Al-Quran sendiri ada contohnya, ada di Ar-Rahibun anta. Iya, gitu. Tapi ini kan hanya contoh saja ya. Apa di dalam Al-Quran atau ada atau enggak walau Ya ini tadi Pak, Al-Quran kan ada Ar-Rahibun anta tadi. yang Arohibu itu ya. Ya ini kan Ya. Al-Quran. Arohibu anta ya. Ini. Memang salah satu syaratnya harus didahului istifham atau nafi. Isim sifatnya tadi. Jadi untuk menaruh isim sifat di depan itu harus ada istifham atau lagi ya sah mafhum. Makanya kalau dia tidak ada harfu istifham, aslinya itu az-zaidani imani sebenarnya Ya, gitu kan. itu antarohibun. Iya, antarohibun sebenarnya itu kalau nggak ada harfu Ya, istifham. antarohibun an alihati. Jadi arohibun anta. Apakah kamu benci kepada Tuhanku ya Ibrahim kan begitu itu maksudnya. Ya. Bencikah kamu kepada Tuhanku wahai Ibrahim? Ya. Ini kan bapaknya Ibrahim yang nanya ya. Jadi kata bapaknya Ibrahim, jika kamu tidak berhenti maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkan aku buat waktu yang lama. Ini terusannya. Ya seru lah istilahnya gini. Gimana Bu Romlah komentarnya? Bu Maryam. Bu Maria, ya Bu Maria. Saya kan TK 0 besar, Pak. Jadi saya dengerin aja. Saya kan baru belajar denger doang. belum Ya, yang penting saya ngikut apa-apa. aja lah. Gitu. Mudah-mudahan nanti dengan mendengar, dengan istiqomah itu siapa tahu sedikit-sedikit ada yang masuk lah insya Allah. Insya Allah. Iya. Iya benar Ini Ustazah. Ini semuanya ada hamzah istifhamnya. Jadi contoh-contoh yang di Iya. contohkan di sini
Berarti memang di sini syaratnya itu istifham atau nahi gitu ya. Fahim tuh lah Isam. Ya ta'ayyanu muayyin artinya bukan saja itu. Tertentu. Tertentu kan? Iya. Jadi kalau itunya isimnya muayyanah, muayyanin. Tertentu. Jadi Jadi pada saat itu, jadi kalau wahina idin ya ta'ayyanu ayyakuna al asifat al aswasfu mubtadaan. Berarti pada saat tertentu bahwasanya sifat itu bisa menjadi mubtada apa? bukan Pak, ini Mas wahina idin ya ta'ayyanu, dan ketika itu maksudnya ini hina idin maksudnya ke sini, ke contoh yang ini ako imuz zaituna. Kalau yang pertama itu mufrad, yang sifatnya mufrad, yang kata keduanya itu tasnya atau jamak, Ya, oke. nah, ya ta'ayyanu menjadi apa tertentu ya, hukumnya sudah satu, udah paten ini. Ayakunal wasfu, maka sifatnya menjadi mubtada wa ma ba'dahu fa'ilun. Fa'ilun. Sada musada khobar. Ya makanya di sini kalau contoh yang tadi itu ako imun az-zaidani wa ako imun zaiduna hina idin, pada saat itu udah ditentukan bahwanya sifatnya berarti ini kan kok imun ya, kok imun Ya, kok imun kan sifat. ya, itu menjadi wama bada Menjadi fa'ilun, maka mubtada. itu menjadi khobar. Zaitun di sini kedudukannya ai zaituna zaidani, dia sebagai fa'il Ya. tapi menempati tempatnya khobar. Karena ko iman atau ko imun itu sebenarnya ada kata koma di situ. Ya. Asalnya ada kata koma, maka dia sebenarnya fa'il. Apa fi'il? Fi'ilnya adalah koma. Tapi karena dia kedudukannya sebagai mubtada, makanya boleh Ustaz ya, kalau apa fi'ilnya mufrad, fa'ilnya musana atau jamak boleh. Iya, memang. Makanya kalau formula ini kan boleh kata Iya, ini. ini boleh. Jais. Yang ada boleh. Tapi kalau apa namanya ko imuna, Zaitun. apanya zaidun, azaidani, zaidun ya, azaidun gitu kan. Aku imani zaitun. Ako imani zaidun itu nggak boleh karena apa? Iya. Di Iya, sini secara dua fi'il mananya dua sebenarnya koma gitu ya. Tapi yang berdiri cuma satu, tapi iya. fi'ilnya dua, makanya nggak boleh. Wairu sahih. Ya baru saya mumtani mau benar sah. Ya itu asal kenapa kok nggak boleh? Karena yaitu tadi isim fa'il itu bisa menggantikan fi'il. Nggak mungkin fi'ilnya mana dua sedangkan fa'ilnya satu kan gitu. Iya. Tapi kalau kaidah bahasa ini boleh menggunakan fi'ilnya yang mufrad tapi fa'ilnya jamak boleh. Koma Iya. muslimuna gitu boleh. Koma muslimani gitu. Koma zaitun, koma zaidani, koma zaituna boleh. Ya, jadi benar.
Sah, sah. Gimana Bro Melah? Bu Maryam, Pak. Bu Maryam ya, sorry Bu Maryam. Saya jadi pendengar, Pak. Tapi ya terus terang apa yang disampaikan Bapak dan Ustazah saya masih belum belum. Apalagi saya tuh nggak tahu ini nerusin yang dulu apa sudah hatam terus balik lagi ya. Saya lama Terus, sekali. masih terus. Terus, masih terus. Iya Masih ini terus Bu, apa belum namanya? khatam, masih panjang. Masih panjang. Jadi ini apa ya? Saya ngulangi lagi Ustazah, hitung-hitung ulang aja lah, review gitu. Bahwa sana tadi yang mumtani'u, al-mumtani'u artinya kan tidak boleh dilakukan. Ako imani itu artinya ada dua orang yang sedang berdiri. Ya, sifat itu kan, berdiri kan sifat. Kemudian kalau difailkan, kalau dibikin isfiil itu sebenarnya koma gitu ya. Jadi fiilnya itu untuk dua orang, koma, koma gitu. Sementara orang yang berdiri itu zaid. Zaidnya cuma satu. Kenapa fiilnya bermakna dua? Kan nggak bisa. Huma, jadi domirnya huma. Kalau zaid itu domirnya dua. Satu orang. Makanya koma. Jadi kalau apa namanya, kalau zaidnya nggak ditulis sebenarnya bisa. Koma. Siapa yang berdiri? Huwa. Huwa itu siapa? Zaidun. Nah gitu urutannya gitu. Tapi kalau koma, dua orang berdiri, domirnya huma. Siapa huma? Harusnya itu zaidani. Harusnya zaidani yang. Nah, makanya di sana mumtaningun nggak boleh. Jadi kalau fiilnya bermakna dua, tapi failnya bermakna satu nggak boleh. Tapi kalau yang di bawah nih Bu Maryam, ako imun zaidani. Nah ya, ako imun zaidani. Itu ako imun kalau fiilnya berarti koma satu, domirnya huwa. Tapi kaidah bahasa Arab boleh fiilnya domirnya huwa, tapi fa'ilnya domirnya musana, zaidani atau zaiduna boleh. Ya ini sohe yang ini katakan sohe. Mislu jaizun, contoh yang dibolehkan yaitu akoma, imun, ai zaidani atau imun, ai zaiduna. Boleh. Gimana Bu Maryam? Ya emang ini apa ya? Saya bisa memahami kayak gini aja, telaten ngikutin terus Mas. dari apa namanya? Pelajaran pertama sampai sekarang masih terus apa namanya? Harus ini apa banyak sekali nih ya kayak isi musana, isi mufrad, mutakar, musana muannas, jama, zaituna, mufrad, zaitun, zaitani, zaitun, Aisyah, Aisyatani, Aisyatun. Itu harus di luar kepala ya kayak gitu. Biar nggak bingung. Ko imun, ko imani, ko imuna. Nah, gitu. Koma, komat, komata, kumna. Berarti itu saja ya. Kumta, kumtuma, kumtum, kumti, kumtuma, kumtuna, kumtu, kumna. Nah, gitu kan. Tasrifnya harus ngelotok juga ini. Kayak kola ya. Kola, kolu, kolat, kolata, kulna. Nah, pada domir guna, kulna. Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultuna, kultu, kulna. Harus hafal, Bu Maryam. Ya, insya Allah Ustazah bisa di understand lah.
Ya, kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, insya Allah minggu depan kita teruskan masih membahas tentang tada ya. Dan Bawahnya minggu itu ya. depan, ya. Dan Kalau minggu depan, apa Ustazah? Sadda musada itu artinya menempati tempatnya gitu ya. ya. Gampangannya kan. Kalau secara arti sih sadun itu apa nyumpeli ya, menutup. Sada itu juga bisa berarti memenuhi. Nah, Memenuhi. Sada nafakotika. Lisadi munafak. Lisad. Untuk memenuhi kebutuhanmu. Kalau nggak salah itu. oh, iya, Sada nafakotika. Artinya untuk memenuhi lisada. Asal katanya apa? Li kan untuk. Sadun itu saja. Asal katanya sadun. Lisadin. Untuk memenuhi nafakotika. Untuk memenuhi. Kalau musada itu artinya orang yang memenuhi kan gitu. Iya. Tapi secara apa gramatikal ya menempati tempatnya gitu ya. Iya, cara gampangnya. Kalau secara arti sih artinya bisa menutup tempat. Kenapa nggak menggunakan wakonga mau kingu kan sama aja itu. Wakonga menempati mau kingun tempatnya. Kalau di bahasa, kalau di tempat lain kan pakai gitu. Kurang tahu kalau di sini memang sudah jadi Ya, saya udah nemukan dua kayak gini. Apa istilah ini saya menemukan ini yang kedua. Kalau di mutamimah juga sama kayak gini. Ya, Musada fa'il gitu. Jadi dia menempati tempatnya fa'il. Tahu waktu itu membahas apa? Di mutamimah ada. Oke, syukron Ustazah. Monggo udah jam 9. Pak Turipno dan Bu Maryam, terima kasih. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan masih berkaitan dengan tada dan khobar. Kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah dan doa kafaratul majelis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Mohon maaf. Apa-apa Bu Maryam, semangat, ditunggu terus ya. Insya Allah. Nanti kalau ada Bu Romlah rame lagi. Monggo kita live dulu ya.